Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Mas Jimmy selaku dosen mata kuliah pemrograman dasar. Izinkan kami di sini mempresentasikan hasil proyek kami dengan berjudul sistem parkir. Sebelum kami menjelaskan tentang proyek kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami berisikan anggota yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Raida Rapsanjani Sukarya dengan NIM 0520230048. Lalu yang kedua ada teman saya Dava Fawas Ubaidillah dengan NIM 0520230036. Lalu yang ketiga ada Cinandra Wahyudia Munggaran dengan NIM 0520230035. Masuk ke cara kerja. Di sini kami membuat sistem parkir dengan menggunakan 10 button yang dimana setiap parkirnya itu terdapat button untuk menjalankan animasi. Lalu di sini juga ada data grid view digunakan untuk mencatat mobil masuk, jam keluar dan tarif dari si parkir tersebut. Lalu di sini juga kami menggunakan 10 timer untuk masing-masing sistem parkirnya. Karena dikarenakan kami tidak menggunakan array, jadi kami menggunakan banyak tools. Untuk cara kerjanya, kita memilih untuk mobil mana yang ingin di bagian mana untuk mobil tersebut parkir. Semisal dia ingin menuju parkir di parkir 4, lalu kita akan klik button yang ada di parkir 4. Lalu dia akan mobil box tersebut akan jalan atau menampilkan animasi menuju parkir 4 dengan titik koordinat yang sudah ditentukan. Lalu di sini juga data grid view akan mencatat nomor mobil dan jam masuk. Selanjutnya jika kita ingin memilih parkir nomor 7, dia akan berjalan menampilkan animasi menuju parkir 7 sesuai koordinat yang sudah di jalan atau ditentukan. Kita coba parkir nomor 2, lalu nomor 10. Dari sini juga akan menunjukkan ada kapasitas parkir yang tersedia. Karena di sini ada 4 mobil yang sedang mengisi parkiran, jadi kapasitas parkir pun berkurang. Lalu semisal mobil 4 ingin keluar, kita bisa menekan button kembali di parkir 4 ini, lalu mobil akan keluar. Dan dia akan mencatat jam keluar, lalu ada tarif yang dikenakan. Kita coba parkir nomor 7, jika ingin mobil nomor 7 ingin keluar. Sini akan mengeluarkan atau mencatat jam keluar dan tarif. Terus misal ada mobil di parkir nomor 10 ingin keluar, sini juga akan dicatat jam keluar dan tarifnya. Coba nomor 2, nah, kapasitas kembali tercatat 10 karena kan mobil sudah tidak ada yang mengisi parkiran. Untuk cara kerja sekian, lalu kami akan masuk mengenai penjelasan program. Program dari cara kerja yang telah kita buat. Di sini ada variabel-variabel yang kita gunakan. Yang pertama ada in posisi X 1, lalu ada integer posisi Y1 sampai posisi 10. Yang dimana setiap mobil ini memiliki koordinat posisi X dan posisi Y untuk menentukan posisi mobil di area parkir yang telah kita buat tersebut. Lalu di sini ada integer tahap gerakan dari masing-masing mobil, yang dimana variabel ini atau variabel tahap gerakan ini digunakan untuk melacak langkah-langkah dari setiap pergerakan mobil atau titik koordinat-koordinat yang telah kita tentukan nantinya. Lalu selanjutnya di sini ada nomor mobil. Jadi setiap mobil ini memiliki variabel dari mobil 1 hingga mobil 10, yang dimana kita gunakan untuk mengidentifikasi setiap mobil di dalam sistem tersebut ini. Selanjutnya ada kapasitas parkir yang kita tentukan, di mana kita menentukan ada 10 parkir sesuai dengan desain yang telah kita buat. Lalu selanjutnya ada boolean dari variabel arah ke awal, yang dimana kita gunakan dari mobil 1 sampai 10 ini mempunyai variabel, yang dimana nanti false digunakan untuk bergerak ke tujuan, lalu true bergerak kembali ke koordinat awal. Lalu selanjutnya di sini ada jam masuk untuk mencatat jam masuk dari setiap mobil. Lalu sini ada boolean dari setiap mobil, yang dimana kita false digunakan. Selanjutnya di sini ada di public from 1, di mana dari setiap mobil juga mempunyai titik koordinat awal setiap mobil. Mobil dari setiap mobil, dari mobil 1 sampai mobil 10 kita tentukan posisi X-nya itu ada di 1200 dan posisi Y-nya ada di 620. Nah, ini tahap gerakan kita tentukan di 0 karena posisi mobil 1 ada di 0. Lalu arah ke awal kita gunakan atau kita beri false. Selanjutnya di sini ada nomor mobil 1, kita beri nilai 1. Nah, selanjutnya begitupun sampai posisi X dan Y10. Nah, selanjutnya di sini ada data grid view. Kita menggunakan 4 kolom. Yang pertama, kolom pertama ini diisi untuk nomor mobil, lalu yang kedua ada jam masuk, yang ketiga jam keluar, dan yang keempat ada tarif parkir. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh
Dafa Fawaz Ubaidillah. Pada Dafa Fawaz Ubaidillah, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Ray. Jadi di sini saya akan membahas terkait private void from satu lot. Di mana pada program kami ini itu adalah untuk mengatur 10 picture box. Kok nggak gerak ya? 10 picture box di mana ada 1, 2, 3, 4 sampai 10. Seperti pada program yang pertama itu adalah untuk setiap picture box itu memuat gambar dari jalur file tertentu, sehingga setiap picture box itu dapat berbeda gambar sesuai file yang dipilih pada file yang dituju. Lalu yang kedua itu picture box mobil size mode itu dibuat menjadi menggunakan stretch image, sehingga gambar dapat sesuai ukuran kontrol. Lalu yang di barisan ketiga ini menentukan posisi kontrol, posisi X dan posisi Y. 10 picture box ini diatur dengan gambar, ukuran, dan posisi yang berbeda. Dengan catatan, dengan catatan variabel seperti posisi X1 sampai Y10 harus didefinisikan terlebih dahulu, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada form 1 ini. Jadi posisi X1 sampai Y10 itu sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu setelah itu di sini ada timer 1 enable sama dengan false. Itu adalah untuk menonaktifkan semua timer agar dapat menghindari tabrakan pembacaan saat beberapa timer berjalan bersama. Selanjutnya di sini ada private void update display, di mana ini untuk label 1 kapasitas parkir. Jadi ketika nanti setiap button 1 ditekan, itu mobil akan masuk, maka kapasitas parkir juga akan terupdate displaynya. Selanjutnya pada void button mulai klik, yang pertama saat mobil belum masuk parkiran, timer tanda seru ini adalah tanda untuk mobil belum sedang dalam di parkiran. Nah, maka ketika mobil belum di parkiran, timer 1 akan menyala. Dan timer 1 akan menyala dan jam masuk pun akan ditambahkan ke dalam data grid view 1. Lalu kapasitas parkir juga akan ikut berkurang dengan disertai update display yang ada di atas ini. Setelah itu menunjuk kapasitas parkir berkurang dan akan menunjukkan kapasitas parkir yang terbaru. Lalu yang kedua ini di sini adalah ketika mobil sudah diparkirkan ya, maka timer 1 akan dimulai kembali untuk animasi keluar, dan jam keluar akan ditampilkan. Selain jam keluar juga ada dari setiap data yang masuk itu akan dihitung terus untuk pembayaran parkir, yaitu 1000 per detik. Lalu ketika mobil sudah keluar, kapasitas parkir akan ikut bertambah dengan disertai display yang sudah terupdate. Setelah itu kesimpulannya pada program button mulai klik ini, program ini mengatur animasi masuk dan keluar mobil dari parkiran, mencatat waktu parkir, menghitung tarif, memperbarui data parkiran, dan menyesuaikan kapasitas parkir. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Fawaz Ubaidillah yang telah menjelaskan beberapa program yang telah kami buat. Selanjutnya di sini ada private void dari timer, di mana program ini akan dijelaskan oleh Cinandra Widya, teman saya, Cinandra Widya Tenggara. Untuk itu saya persilahkan. Baik, saudara Rega Prasanjani Sukarya. Selanjutnya saya akan menjelaskan private void timer 1 klik. Yang ini jika tidak arah ke awal, kita switch ke tahapan gerak 1 yang berisi case 0. Case 0 ini adalah gerakan pertama untuk menggeser ke kiri dari posisi X1200 menuju ke 600. Selanjutnya, jika sudah selesai bergeser ke kiri, tahap gerakan akan menjadi 1. Selanjutnya ada case 1. Case 1 ini dia bergerak ke atas atau Y-nya yang berubah dari 620 menjadi ke 100. Sorry, ke 55. Selanjutnya case 2, dia kembali bergeser ke kiri untuk masuk ke slot parkirnya dari posisi X500 menuju ke 410. Jika sudah masuk parkiran, selanjutnya ada program untuk keluar dari parkirannya. Yang pertama itu ada case 2 untuk keluar dari parkirannya, itu bergeser ke kanan. X-nya dari 410 menuju ke 500. Selanjutnya ada case 1 dari Y-nya turun ke bawah, yaitu dari Y100 menuju ke Y620. Selanjutnya case 0 untuk keluar dari parkiran, X-nya lagi berubah karena bergeser ke kanan, dari 620 ke 1200. Setelah semua berjalan, timer akan stop ketika semua sudah di posisi awal. Dan arah ke awal 1 menjadi false, siap untuk bergerak maju lagi. Console write line ini, dia berfungsi untuk memindahkan data untuk ke layar konsol. Selanjutnya saya akan menjelaskan private void gambar back mouse move ini. Ada toolstrip label 1 teks dan ada toolstrip label 2 teks. Yang label 1 teks ini adalah X-nya, yang label 2 teks ini adalah Y-nya untuk mengetahui
posisi kursor kita ketika ingin memprogram posisi-posisi yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Cinandra Oyudi yang telah menjelaskan beberapa fungsi atau beberapa program yang telah kami buat. Nah, dikarenakan kami tidak menggunakan array, jadi setiap button yang telah kami buat, karena tadi kami menjelaskan button 1 atau di parkir 1, begitupun dari button 2 sampai button 10 itu merupakan programnya hampir sama, bahkan memang sama, hanya berbeda dari si variabel yang telah dibuat. Mungkin sekian dari penjelasan program yang telah kami paparkan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.